Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Arif Budiman selaku pembimbing mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu kelas C. Saya Driani Rumhayu Winasti, NPM 002, akan menjelaskan mengenai jawaban UTS dari kelas AMTC mengenai makanan dan minuman pada PT Bulan Sabit. Pada soal UTS, terdapat studi kasus mengenai PT Bulan Sabit, di mana PT Bulan Sabit ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. PT Bulan Sabit ini berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Saya sebagai General Manager pada PT Bulan Sabit akan melakukan rekrutmen untuk mengisi posisi job yang kosong pada cabang Sumatera. Adapun posisi job rekrutmen tersebut adalah staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Saya menggunakan aplikasi Odoo untuk melakukan perekrutan karyawan pada PT Bulan Sabit, di mana aplikasi Odoo ini merupakan aplikasi Open ERP atau aplikasi Open Research yang sangat membantu PT Bulan Sabit untuk mengolah dalam perekrutan karyawan baru. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dalam aplikasi perekrutan karyawan dengan menggunakan aplikasi Odoo. Langkah pertamanya yaitu klik rekrutmen. Tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Kemudian klik create untuk membuat job position yang dibutuhkan dalam perekrutan di PT Bulan Sabit, di mana pada PT Bulan Sabit ini membutuhkan job position yang kosong pada digital marketing, finance admin, HR staff, dan staff produksi. Kemudian selanjutnya klik all application. Setelah klik all application, kemudian klik create untuk memasukkan data pelamar. Data pelamar ini diisi oleh pihak perusahaan, di mana data tersebut berisi nama pelamar, email, nomor telepon, lulusan atau gelar, job posisi yang diambil, departemen, kemudian source atau sumber dari mana pelamar tersebut mendapatkan berita mengenai lowongan pekerjaan, kemudian ada gaji yang diinginkan oleh pelamar dan gaji yang diterapkan oleh pihak perusahaan atau PT Bulan Sabit. Setelah mengisi data pelamar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pelamar yang dinyatakan lolos lanjut tahap first interview, pihak perusahaan akan memasukkan data pelamar tersebut di bagian first interview. Kemudian, apabila pelamar lolos tahap first interview, maka akan lanjut ke tahap second interview, di mana perusahaan akan memasukkan data pelamar pada second interview. Selanjutnya, apabila pelamar telah lolos sampai ke tahap second interview, pelamar tersebut lanjut ke tahap kontrak proposal, di mana pada tahap ini pelamar melakukan kontrak dengan PT Bulan Sabit mengenai kontrak kerja ataupun gaji yang akan diberikan. Nah, untuk tampilan di bawahnya adalah tampilan pivot, di mana pada tampilan tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan data yang diisi perusahaan, mulai dari initial qualification sampai dengan kontrak proposal. Namun, pada tampilan tersebut saya hanya mengisi data sampai dengan second interview, yakni 4 data pelamar di initial qualification, 4 first interview, dan 4 second interview. Jadi totalnya ada 12. Setelah itu, terdapat tampilan kalender, di mana pada bagian ini berisi mengenai jadwal pelamar untuk melakukan seleksi. Nah, sebenarnya pada tahap ini dapat diisi pada awal ataupun tambahan jadwal untuk pelamar. Jadi, berkaitan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk finalnya, yakni mengupload dokumen yang telah ditentukan oleh pihak PT Bulan Sabit untuk pelamar yang lolos sampai ke tahap kontrak proposal. Setelah selesai semuanya sampai ke tahap penguploadan berkas, maka pelamar tersebut sudah diterima dan dapat dimasukkan ke dalam data karyawan PT Bulan Sabit. Soal yang nomor 2 ini adalah konsep pemasaran yang saya terapkan di kantor cabang Sumatera untuk menarik konsumen. Di sini saya mempunyai 2 strategi. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Nah, pada strategi pemasaran ini ada diferensiasi produk atau membuat perbedaan pada produk yang dijual oleh PT Bulan Sabit, yakni membuat inovasi. Jadi produk yang kami jual pada PT Bulan Sabit ini berbeda dari perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada peluang pasar.
di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara scanning pasar, yaitu dengan cara mengirimkan seseorang karyawan perusahaan untuk mengecek langsung keadaan pasar dan melihat minat kebutuhan konsumen akan makanan dan minuman yang diproduksi PT Bulan Sabit. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan value perusahaan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting apabila merek atau PT Bulan Sabit ini dikenal banyak orang, akan membantu peningkatan pada pemasaran PT Bulan Sabit itu sendiri. Yang kedua adalah strategi promosi. Pada strategi promosi ini, yang pertama adalah periklanan, di mana membuat iklan mengenai produk yang dijual kepada masyarakat. Iklan ini dapat disebar melalui media sosial. Selanjutnya yaitu promosi penjualan, yakni dengan cara membuat diskon atau buy one get one free untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang dijual oleh PT Bulan Sabit. Kemudian yang terakhir ada pemasaran secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengirimkan produk secara langsung kepada distributor dengan menggunakan aplikasi penjualan. Soal nomor 3 ini adalah siklus pembelian yang saya terapkan pada kantor cabang Sumatera. Berikut ini adalah follow card pembelian PT Bulan Sabit. Nah, yang pertama adalah permintaan pembelian, di mana pada PT Bulan Sabit mengajukan permintaan bahan baku. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu intuitif, atau memprediksi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian penelitian pasar, atau meneliti permintaan konsumen dengan cara terjun langsung ke masyarakat atau datang ke toko-toko kecil, dan melakukan survei pasar atau melihat langsung minuman apa yang banyak diminati oleh konsumen. Nah, pada permintaan pembelian ini, PT Bulan Sabit memilih supplier untuk memenuhi bahan bakunya. Kemudian yang kedua adalah pesanan pembelian, yakni mereka pembelian. Pada tahap ini, PT Bulan Sabit mengirimkan surat permintaan penawaran bahan baku kepada supplier yang telah dipilih oleh PT Bulan Sabit. Kemudian, pihak supplier akan mengirimkan surat penawaran yang lebih detail dibanding katalog dan daftar harga pada bahan baku tersebut. Yang ketiga adalah penerimaan bahan baku. Setelah semuanya selesai, PT Bulan Sabit ini hanya menunggu bahan baku yang telah dipesan kepada supplier. Kemudian, pada tahap ini, supplier menerbitkan surat tanda terima barang kepada perusahaan. Nah, yang keempat adalah faktur pembelian, di mana pada faktur pembelian ini berupa bukti transaksi. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan 2 cara dan dapat dikembalikan jika barang yang dipesan rusak. Nah, cara pertamanya yaitu dengan cara memberikan uang DP atau membayar uang muka di awal dalam persentase tertentu dari harga total bahan baku yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian, yang kedua adalah pembayaran pembelian, yakni melunasi sisa pembayaran uang muka atau langsung membayar keseluruhan. Yang terakhir, yang kelima adalah return pembelian, di mana apabila bahan baku yang dipesan oleh PT Bulan Sabit ini terjadi kerusakan, kekeliruan, atau kecacatan bahan baku, maka PT Bulan Sabit ini dapat mereturkan bahan baku tersebut kepada supplier yang telah dipilih. Sekian hasil UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.